Selo adalah salah satu kecamatan dari 22 kecamatan di Kabupaten Boyolali, di mana kecamatan Selo ini adalah kecamatan paling tinggi di wilayah Boyolali, berbatasan dengan Kabupaten Magelang. Dan di sini nih kecamatan yang sangat indah di sini di lereng Merapi. Dan kita saat ini pada hari ini kita mengawasi coklit di sini. Kita datangi satu persatu warga apakah sudah dicoklit dari PPDB atau belum. Juga nanti kita akan mendampingi dari PPDB melakukan coklit. Kita memastikan apakah warga masyarakat sini hak pilihnya sudah terakomodasi atau belum. Karena kita memastikan bahwa Kabupaten Boyolali bersama dengan Panwascam Kecamatan Selo ini memastikan bahwasanya hak pilih masyarakat di sini sudah terakomodir semua. Karena memang tugas dari Bawaslu memastikan bahwasanya masyarakat hak ini terpenuhi. Karena kita memastikan tidak ada satupun hak yang terlewatkan dalam pemilu ini. Kecamatan, Panwaslu desa, dan juga pengawas desa ya, untuk melakukan pengawasan terhadap proses coklit. Kita ingin memastikan dan melihat situasi wilayah-wilayah, terutama misalnya kita hari ini ada di lereng Merapi ya, yang itu juga menjadi salah satu wilayah yang dari sisi kerawanan pasti rawan. Bisa soal rawan bencana, bisa soal wilayah terpencil, kemudian juga perbatasan dan sebagainya. Apalagi hari ini saya juga di desa yang paling pucuk yang ada di lereng Merapi atau lereng Merbabu gitu ya. Nah, tentu ini menjadi satu perhatian tersendiri untuk memastikan bahwa hak pilih seseorang itu benar-benar bisa sesuai dengan ketentuan. Mereka yang sudah memenuhi syarat ya bisa masuk di daftar pemilih. Mereka yang sudah tidak memenuhi syarat, ya, misalnya sudah meninggal dan sebagainya, itu dikeluarkan dari DPT begitu. Untuk di TPS 06 sendiri banyak Pak, ada yang meninggal, pemilih baru banyak Pak. Di AKWK itu belum semuanya masuk Pak. Nah, tentu hari ini saya menyaksikan sendiri kerja dari teman-teman pemutakhiran data pemilih, ya, tugasnya, dan juga rekan-rekan dari pengawasan melakukan pengawasan begitu. Mungkin beberapa catatan yang bisa kami dapatkan, misalnya sampai tanggal 24 ini ada PDP yang dari sisi kerjanya itu belum begitu maksimal, karena kadang juga ada kendala. Apa itu kendala? Soal pekerjaan warga. Warga kalau didatangi di pagi hari atau siang hari tentu mereka berkebun. Bisanya hanya di coklit itu adalah di sore ataupun di malam hari begitu. Di selama coklit ini katanya saya kira kalau PKD itu kerja siang atau pagi, orang-orang nggak ada di rumah pada keluarga. Jadi mereka kerja setelah jam 4 sore. Jadi semua teman-teman mungkin sudah ada di rumah. Belum lagi misalnya ketika petugas itu sesuai standar protokol itu menggunakan APD, face shield, masker dan sebagainya, itu kadang-kadang juga warga itu justru curiga atau bahkan khawatir dan juga ada ketakutan gitu ya di salah satu desa tadi begitu. Tapi begitu APD-nya dibuka, sudah kenal, ternyata juga cukup welcome. Kalau kita pakai face shield, tetangga Pak nggak kenal Pak, itu kendala Pak. Biasanya kan kalau sehari-hari kita biasa gitu kan orang langsung oh ini Sigma, tapi kalau kita pakai ini dikira tugas dari mana gitu Pak. Nah, ini yang saya kira juga jadi catatan, dan kita berharap agar PDP petugas pemutakhiran data pemilih ini di dalam mengetok pintu di rumah-rumah warga ini juga menggunakan komunikasi sesuai dengan lokalitas masing-masing agar warga yang dicoklit ini juga paham dan dia bisa mengerti kenapa sih kemudian harus dicoklit, kenapa sih didatangi oleh petugas gitu. Di sisi yang lain, soal akses informasi saya kira juga menjadi catatan penting, terutama bagi KPU ya, yang menggunakan berbagai metode untuk
melalui daring begitu. Tentu akses internet di sini juga tidak begitu lancar. Sementara KPU ini kan menggunakan daring sebagai salah satu upaya untuk menyebarkan informasi. Maka dari sisi itu menjadi penting juga bagaimana masyarakat ini mengetahui soal penyelenggaraan atau bahkan nanti juga di masa kampanye soal visi misi pasangan calon begitu. Ini yang saya kira juga menjadi catatan penting juga begitu.